Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Enggarti Novriani dengan NIM 122113666 dalam mata kuliah aplikasi komputer ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas soal modul-modul Aplikom, yaitu aplikasi komputer, tetapi saya akan mereview materi atau soal dan juga pembahasan yang telah saya lakukan dalam bentuk video yang dimana nanti ada kurang lebih 13 modul. Nah, sebelum itu di sini saya sudah membuka blog saya, yaitu blogger Enggarti Novriani. Blogger di sini bertujuan untuk ketika nanti saya akan mengirim tugas-tugas video modul-modul Applikom. Nah, seperti ini. Sebelum mereview tentang materi yang berkaitan dengan aplikasi komputer ekonomi PMIM ini, saya akan menjelaskan sedikit seperti apa itu aplikasi komputer ekonomi, lalu bagaimana bentuk dari aplikasi itu sendiri. Langsung saja pada pembahasannya. Nah, di sini sebelum membahas lebih lanjut, apa sih itu PLM-HIM itu? Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa PLM itu merupakan singkatan atau kepanjangan dari Production and Operation Management. Kemudian, HIM itu apa? HIM itu kepanjangan dari Quantitative Method. Nah, PLM HIM sendiri ini merupakan sebuah perangkat lunak untuk produksi atau manajemen operasi, baik itu berupa kuantitatif metode, manajemen ilmu pengetahuan, dan operasi penelitian. Nah, aplikasi ini merupakan tools yang dapat digunakan untuk mencari solusi dari bentuk permodelan dengan menggunakan metode kuantitatif. Seperti tadi, kepanjangan dari HIM merupakan kuantitatif metode, jadi di sini nanti menggunakan kuantitatif metode tersebut. Nah, seperti apa sih bentuk PLM sendiri? Nah, di sini saya akan menampilkan sekilas mengenai aplikasi PLM. Nah, untuk aplikasi PLM-nya seperti ini, di mana di sini ada menu-menunya yang ada file, view, dummy, modul. Bisa kita lihat untuk modulnya. Nah, seperti ini modulnya. Modul ini digunakan untuk nanti kita memilih menggunakan metode apa kita mencari solusi dari sebuah permasalahan. Mulai dari assignment, break even, kemudian forecasting, dan lain sebagainya, dan nanti berakhir pada metode quality control. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Langsung saya akan mulai mereview materi aplikasi komputer ekonomi melalui blog pribadi saya. Seperti ini. Kita buka dari tugas pertama. Di sini sudah kita lihat, saya sudah membuka aplikasi blog tugas pertama ini. Tugas pertama ini materinya atau modulnya yaitu bisa kita lihat modul transportation yang digunakan untuk optimalisasi biaya transportasi minimum. Nah, perlu diketahui ini tadi bahwa aplikasi PMI merupakan alat aplikasi yang dapat mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan digunakan untuk memecahkan masalah.
dalam bidang produksi dan operasi bersifat kuantitatif. Kemudian, modul transportasi digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya pengangkutan yang paling rendah, dan memaksimumkan keuntungan atau meminimalkan total waktu pengangkutan. Jadi, transportasi ini digunakan untuk mencari biaya yang paling rendah dengan memaksimumkan keuntungan. Di sini saya diberikan 4 soal dan ini sudah saya bahas semua. Kemudian untuk tugas pertama ini saya publikasikan pada tanggal 29 bulan 9 tahun 2022, lebih tepatnya jam 7:20. Nah, kemudian lanjut untuk tugas kedua. Tugas kedua ini saya baca dipublikasikan dulu pada tanggal 3 bulan 10 tahun 2022, lebih tepatnya jam 18:50. Nah, pada blok kedua atau tugas kedua di sini membahas modul assignment. Nah, modul assignment digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan assignment. Assignment itu penugasan, seperti penugasan pada jenis pekerjaan tertentu atau penugasan karyawan dengan mesin tertentu, dengan tujuan memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Nah, model penugasan ini merupakan suatu bentuk khusus dari linear programming. Linear programming ini sebenarnya dapat digunakan untuk mendapatkan solusi optimal dari suatu masalah penugasan, tetapi meskipun demikian, suatu algoritma yang lebih efisien telah dikembangkan untuk permasalahan penugasan. Nah, bisa kita lihat, terdapat 7 soal, dan juga di sini sudah ada latihan soal beserta pembahasannya dari soal ke-1 sampai dengan soal ke-7. Lanjut lagi untuk tugas ketiga. Tugas ketiga sini dipublikasikan pada tanggal 9 bulan 10 tahun 2022, tepatnya jam 20:57. Nah, pada tugas ketiga ini, modul yang dibahas adalah break-even point, BEP, adalah kondisi di mana suatu perusahaan berada pada titik impas, tidak memiliki keuntungan maupun kerugian, atau dengan kata lain, besarnya biaya yang dikeluarkan sama dengan nilai barang yang terjual. BEP merupakan suatu analisis yang dapat digunakan untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan atau profit. Nah, intinya ada pada kalimat terakhir ini, analisis yang digunakan untuk mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada tingkatan harga tertentu yang digunakan untuk menentukan atau mendapatkan keuntungan. Untuk soal latihannya di sini ada 4 beserta pembahasannya. Kemudian ini sudah di-upload di YouTube. Nanti saya akan tampilkan YouTube pribadi milik saya yang digunakan untuk mengupload video ini. Kemudian kita lanjut saja pada tugas keempat. Tugas keempat ini modulnya integer programming yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan keuntungan maksimal dengan hasil akhir bilangan bulat. Integral programming sebenarnya hampir sama dengan linear programming, perbedaannya adalah bahwa hasil dalam perhitungan untuk menemukan solusi optimal harus bilangan bulat. Nah,
Inti dari integrated programming itu terdapat dari kalimat pertama ini tadi, untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan keuntungan maksimal dengan hasil akhir bilangan bulat. Nah, untuk soal dan pembahasannya terdapat 3 soal, sudah beserta pembahasannya juga. Di sini tadi dipublikasikan pada tanggal 16 bulan 10 tahun 2022, tepatnya pukul 19.49. Kemudian tugas 5, tugas kelima, aplikasi komputer ekonomi, modul, location, dan inventory. Nah, ini dipisah untuk pengerjaannya. Jadi di sini pertama ada location dulu. Pemilihan lokasi dalam dunia bisnis sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Untuk memilih lokasi usaha yang sesuai diperlukan beberapa alternatif dengan beberapa kriteria tertentu sesuai jenis usahanya. Modul location pada POM untuk menghitung lokasi yang memberikan unit cost dari proses produksi dan distribusi yang rendah atau tingkat efisiensi maksimum. Nah, kuncinya pada kalimat terakhir ini, linknya untuk pembahasan soal location. Nah, di modul location ini hanya nanti pembahasannya ada 1 soal, kemudian lanjut untuk inventory. Model ini digunakan untuk memecahkan kasus yang berhubungan dengan persediaan barang untuk proses produksi dan biaya produksi dalam kaitannya dengan permintaan pelanggan terhadap suatu produk dan menyangkut biaya perawatan stok barang di gudang. Nah, nanti untuk inventory ini kuncinya berkaitan dengan biaya perawatan stok barang di gudang yang tercakup dalam sistem persediaan bahan baku ini meliputi pengadaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, serta pengeluaran bahan baku. Nah, untuk model ini nanti ada variasi modelnya yaitu EOI, Economic Order Quantity, yang dimana EOI adalah suatu jumlah pembelian untuk memenuhi kebutuhan bahan dalam satu periode yang mempunyai biaya persediaan paling ekonomis untuk dilaksanakan setiap kali pembelian. Nah, di sini ada 6 soal nanti yang akan dibahas, kemudian dipublikasikan pada tanggal 24 bulan 10 2022, tepatnya pukul 23.13. Lanjut lagi. Tugas ke-6, berarti ini sebelum UTS. Nah, pada tugas ke-6 ini membahas modul linear programming. Linear programming itu singkatannya LP adalah satu metode untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam mengkomunikasikan produk MIN dengan sumber daya yang terbatas untuk memecahkan masalah yang terkait dengan pengalokasian sumber daya perusahaan secara optimal untuk mencapai keuntungan maksimal atau biaya minimum. 2 atau lebih produk dibuat dengan sumber daya yang terbatas, misalnya keterbatasan orang, mesin, material, jam kerja, dan sebagainya. Tujuan yang ingin dicapai dalam linear programming yaitu memaksimumkan profit untuk meminimumkan biaya dari produk yang dibuat. Masalah perhitungan muncul karena tiap-tiap produk membutuhkan sumber daya yang berbeda-beda dan masing-masing memberikan kontribusi profit yang berbeda-beda pula. Ada 2 model dalam linear programming, yaitu model grafik dan juga model simplex. Nah, kunci pokok dari linear programming ini berkaitan erat dengan tujuannya, yaitu memaksimumkan profit untuk meminimumkan biaya dari produk yang dibuat. Ini berkaitan berarti dengan masalah optimasi dalam mengkomunikasikan produk.
Kemudian untuk penerapan dan pembahasan soalnya terdapat 11 soal beserta pembahasannya, kemudian dipublikasikan pada tanggal 29 bulan 10 tahun 2022, tepatnya pada jam 22:43. Lanjut untuk di sini sudah memasuki ujian tengah semester. Jadi untuk modul 1 sampai dengan 6 itu berakhir pada modul linear programming, itu digunakan untuk ujian tengah semester. Mari kita lihat untuk ujian tengah semester. Nah, pada blok ini berisi soal yang berjumlah 10, di mana ini tadi mengacu dari modul 1 sampai dengan 6 tadi. Modul 1 sampai 6 tadi ada transportation, assignment, break-even point, integral programming, location and inventory, linear programming. Itu semua masuk dalam materi UTS atau ulangan tengah semester, yaitu ada 10 soal ini. Kemudian ini berlangsung pada Jumat 4 November yang dipublikasikan pada waktu 16:27. Kemudian kita lanjut, berarti ini materi setelah ulangan tengah semester, masuk ke tugas 8. Nah, ini modul baru setelah ulangan tengah semester ya, berarti modul baru ini berjudul forecasting. Mari kita lihat, untuk forecasting sendiri adalah merupakan peramalan yang merupakan metode untuk memprediksi atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Nah, jadi fokus utamanya yaitu untuk memprediksi atau memperkirakan kejadian di masa mendatang. Model peramalan dibagi menjadi 4 submodel, yaitu menggunakan data masa lalu secara runtut, waktu atau time series, misalnya data penjualan, untuk memprediksi masa depan permintaan produk. Kemudian yang kedua ada metode situasi, di mana satu variabel, misalnya permintaan, adalah fungsi dari satu atau lebih variabel lain atau variabel bebas yang disebut dengan regresi sederhana hanya satu variabel bebas atau regresi berganda. Variabel bebas lebih dari satu. Kemudian yang ketiga, metode untuk menciptakan perkiraan, diberikan model regresi tertentu. Kemudian yang keempat, metode yang memungkinkan kita untuk menghitung kesalahan, diberikan tuntutan dan prakiraan. Nah, untuk apa sih forecasting itu? Bertujuan untuk menghitung metode-metode peramalan formal yang dapat digunakan dalam peramalan permintaan sebagai dasar bagi perencanaan dan pengembalian keputusan. Nah, untuk review atau contoh soal dari modul forecasting itu nanti terdapat 8 soal yang dibahas dalam modul ini, kemudian dipublikasikan pada Senin 21 November 2022, tepatnya jam 15:37. Lanjut lagi, tugas 9.
Nah, jadi mohon maaf tadi, untuk yang ke-8 ini, untuk pembahasan video di sini nanti hanya pembahasan contoh soalnya. Jadi, kita itu diberikan modul, kemudian terdapat contoh soal, kita diminta untuk mencoba, dan di sini merupakan hanya contoh soalnya saja. Kemudian, untuk yang tugas ke-9, nah, tugas ke-9 ini masih sama menggunakan modul forecasting, tetapi untuk pembahasan atau latihan soalnya ini yaitu bukan contoh soal, tapi di sini nanti terdapat 5 contoh soal. Di sini sudah beserta penerapan dan pembahasannya. Kemudian dipublikasikan pada Senin 28 November 2022 pukul 14:31. Jadi untuk pertemuan atau tugas ke-8 dan ke-9 itu masih menggunakan satu modul, yaitu modul forecasting. Yang dimana forecasting tadi itu adalah peramalan atau perkiraan masa depan. Lanjut, tugas ke-10. Tugas ke-10 ini modul baru yang berjudul network. Nah, network itu sering disebut juga dengan jaringan yang merupakan sambungan penghubung antara satu titik dengan titik lainnya dalam jangkauan. Di sini ada 3 macam model network. Yang pertama ada minimal spanning tree, yaitu menentukan jalur yang menghubungkan semua tempat poin dalam sebuah jalur sehingga total jaraknya minimal. Kemudian yang kedua ada maximal flow, yaitu menentukan jumlah aliran maksimal yang dapat dilayani sebuah jaringan. Kemudian yang ketiga ada shortest route, yang menentukan jalur atau rute terpendek dalam sebuah jaringan. Nah, untuk modul ini nanti digunakan dalam penerapan modul network, yang dimana kita nanti akan mengacu pada soal ketika soal diminta untuk menggunakan aliran maksimal, maka kita akan memilih maksimal flow. Kemudian kita jika diminta untuk menentukan rute terpendek, maka kita memilih shortest route. Kemudian ketika kita diminta untuk menghubungkan semua tempat dalam sebuah jaringan sehingga total jaraknya minimal, kita menggunakan minimal spanning tree. Itu nanti letaknya di mana? Letaknya yaitu ketika kita membuka modul, nanti kita pilih modul network, kemudian di file new baru kita pilih sesuai dengan soal yang diminta. Nah, di sini dipublikasikan pada Senin 5 Desember 2022, tepatnya jam 18:03. Kita lanjut ya untuk tugas 11. Tugas 11 ini modul project management. Bisa dilihat di sini manajemen project atau manajemen proyek digunakan untuk memperkirakan jangka waktu proyek dan menentukan aktivitas proyek mana yang bersifat kritis. Inti dari manajemen proyek ini adalah pada kalimat ini. Nah, kemudian manajemen proyek secara umum mencakup 3 fase, yaitu perencanaan, penjadwalan, pengawasan, dan pengendalian. Untuk teknik telaah dan evaluasi program aktivitasnya berbasis pada jalur atau Activity on Arch (AOA), sedangkan CVN aktivitasnya berbasis pada titik atau aktivitas on node atau AON. Nah, untuk pembahasan contoh soalnya yaitu nanti ada 3, kemudian dipublikasikan pada Senin 12 Desember pukul 12:43. Next, kita lanjut
pada tugas ke-12 modul Waiting Lines. Waiting Lines digunakan untuk menciptakan model antrian yang menguntungkan bagi produsen untuk meminimumkan biaya dan sekaligus menguntungkan bagi konsumen untuk mengurangi atau meminimumkan waktu menunggu bagi konsumen. Nah, waiting list itu dengan kata lain adalah model antrian. Nah, di sini ada 4 macam model. Yang pertama ada single channel single pass, kemudian yang kedua single channel multi pass, kemudian yang ketiga multi channel single pass, kemudian yang keempat multi channel multi pass. Nah, untuk pembahasan latihan waiting list nanti ada 4 soal. Di sini sudah direview, sudah dibahas, dan sudah melakukan penerapan PLMIM. Dipublikasikan pada Minggu 18 Desember pukul 19.30. Kemudian modul yang terakhir, nah tugas ke-13 ini nanti ada 2 modul. Untuk modul yang pertama yaitu produktivitas. Produktivitas atau productivity didefinisikan sebagai rasio output untuk input dengan program PM ini memungkinkan untuk menghitung produktivitas dengan sejumlah input dan sejumlah periode waktu. Program PM ini akan menghitung kedua pengukuran produktivitas yaitu setiap masukan dan juga perubahan dalam produktivitas dari waktu-waktu disampaikan oleh Howard G. Weiss tahun 2005. Nah, fokusnya pada tujuan ini untuk menghitung perbandingan antara hasil yang dicapai. Nah, ini terdapat 2 soal untuk productivity, kemudian untuk quality control. Tujuannya menghitung secara statistika agar memonitor keandalan dalam memenuhi standar kualitas terjaga. Nah, kunci pokoknya juga pada ini memenuhi standar kualitas terjaga. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan teknik-teknik pengawasan kualitas untuk menentukan apakah akan menerima atau menolak suatu komponen yang dikirim oleh para supplier. Di samping memperhatikan kualitas pada komponen, manajemen kualitas yang efektif menghendaki pula agar tidak meneruskan kepada para konsumen. Untuk itu diperlukan pengawasan kualitas agar dapat mengurangi jumlah produk cacat yang ditimbulkan oleh sistem operasi perusahaan, disampaikan oleh Julian 347. Untuk quality control itu nanti terdapat 2 soal, sudah ada pembahasan dan penerapannya, kemudian dipublikasikan pada Selasa 3 Januari pukul 19.25. Nah, ini untuk review materi beserta modul yang ada di blog. Kemudian saya akan memperlihatkan review yang berada di YouTube, materi yang berada di YouTube. Nah, ini untuk YouTube pribadi saya yang digunakan untuk mengupload video-video dari modul-modul itu, dari mulai kita lihat dari bawah ya. Ini semua merupakan modul dari aplikasi komputer ekonomi. Nah, ini dari modul transportasi, kemudian assignment, kemudian lanjut break even point,
intercare programming, kemudian location and inventory, kemudian modul linear programming. Nah, bisa dilihat seperti ini, kemudian kita di sini setelah materi ini, kemudian ulangan tengah semester, kemudian setelah itu modul baru yaitu forecasting, kemudian network, latihan project management, kemudian writing lines, quality control, kemudian productivity. Ini 2 materi terakhir tadi. Di sini dalam channel Inggar Novembriani atau Retno F di sini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kemudian tujuannya di-upload video tersebut di YouTube adalah berguna bagi kita ketika kita untuk melamar pekerjaan nantinya, yang ketika kita ditanyai keterampilan atau skill, kita bisa menggunakan review materi dari yang kita upload di YouTube ini. Nah, sudah terasa kita tidak terasa kita sudah sampai pada akhir video, yang mana ini merupakan video tentang review atau pembelajaran setelah modul-modul yang telah kita pelajari. Semoga modul yang telah kita pelajari dan terapkan ini berguna dan juga bermanfaat. Kemudian, sekian video yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perkataan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.